Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita menjalani kehidupan tiap hari bersama hikmat-Nya sebagai tuntunan hari ini yang diambil dari kitab Amsal pasal 10 ayat 22. Amsal tentang kekayaan. Amsal 10 ayat 22 berbunyi demikian. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Saudara, kehormatan pribadi atau sebuah nama baik sangat penting bagi orang Israel di masa lampau, melebihi kekayaan besar. Bagaimana dalam dunia masa kini? Kita melihat orang kaya mendapat penghormatan, prioritas, dan didekati oleh banyak orang karena kepentingan atau keuntungan yang diharapkan oleh orang-orang sekitarnya. Orang kaya juga banyak melakukan penindasan kepada orang miskin, seperti orang yang kuat melakukan kesewenang-wenangan terhadap orang yang lemah. Orang kaya sering mendapatkan kekayaannya dengan berbuat kejahatan. Maka ada banyak orang yang alergi terhadap orang kaya. Namun, seseorang yang menyadari kekayaannya adalah berkat Tuhan, tidak akan mengharapkan penghormatan dan perlakuan khusus dari orang-orang sekitarnya, sekalipun mereka adalah orang-orang miskin dan dianggap rendah. Seseorang yang menyadari bahwa kekayaannya adalah bersumber dari Tuhan, dengan kekayaannya dia bisa membantu orang-orang yang membutuhkan, lebih banyak lagi menolong mereka yang membutuhkan pertolongan, dan tetap menghargai orang-orang sekitar, sekalipun secara materi mereka adalah orang-orang yang kekurangan. Kesalahan pandangan tentang menjadi kaya atau menjadi miskin membuat orang tidak menghargai talenta dan berkat yang harus dikembangkan dan dilipat gandakan. Bukankah ada banyak orang yang tidak mau mengejar kekayaan karena menganggap menjadi kaya itu dosa? Seorang pekerja kantor bernama Didin sudah 10 tahun setia bekerja di sebuah perusahaan. Ketika ada tawaran bekerja di perusahaan lain yang menawarkan salary lebih tinggi, Didin menolak dengan alasan gaji yang diperolehnya sekarang sudah cukup untuk memenuhi kebutuhannya dan keluarganya. Dia bisa menabung walau sedikit. Ketika ditanya sahabatnya mengapa menolak pekerjaan yang ditawarkan, alasan yang dilontarkan adalah sangat tidak masuk akal. Didin mengatakan takut menjadi sombong dan bergaya hidup mewah. Terdengar konyol, bukan? Suatu saat adik satu-satunya yang menderita Down syndrome sakit dan membutuhkan biaya pengobatan. Si Didin tidak dapat membantu biaya pengobatan adiknya dan tidak bisa membantu orang tuanya memberikan pengobatan terbaik buat anak bungsunya karena tidak adanya biaya yang cukup. Maka yang ada adalah penyesalan karena kebodohannya untuk memahami bahwa manusia harus giat bekerja, melakukan sesuatu yang terbaik dengan berusaha sekuat tenaga, tetapi dengan sungguh-sungguh memahami bahwa berkat itu datangnya dari Tuhan. Yang menjadi penekanan dalam Amsal 10 ayat 22 adalah kesadaran bahwa berkat itu datangnya dari Tuhan. Walaupun kita melihat banyak orang itu rajin bekerja, mampu melipat gandakan apa yang dimilikinya, namun jika orang itu tidak punya hati yang takut akan Tuhan, kekayaan yang diperolehnya tidak pernah akan menjadi berkat, apalagi bisa dikembalikan bagi kemuliaan nama Tuhan. Natur dosa yang ada dalam diri manusia membuat manusia serakah. Tidak ada kata cukup untuk menjadi kaya, dan akibatnya orang bisa saja menghisap sesamanya demi memperkaya dirinya. Ayat 2 sudah menyebutkan, di mata Allah, harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna. Perjanjian Baru lebih menjelaskan keadaan orang kaya dan orang miskin. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Seperti halnya dengan kitab-kitab perjanjian lama lainnya, Amsal harus dibaca dengan mengingat pernyataan Allah yang sempurna melalui Kristus Sang Mesias. Manusia harus rajin bekerja untuk menjadi kaya, menjadi berkat bagi sesama, dan memakai kekayaannya untuk kemuliaan Tuhan, dengan mengingat bahwa kekayaan sejati terdiri atas berkat dari Tuhan.
apakah kita miskin atau kaya, kehadiran dan perkenan Tuhan adalah kekayaan terbesar kita. Mari kita berdoa. Tuhan, ampuni kami kalau kami jatuh di dalam ekstrim mengejar kekayaan sampai kami melupakan Tuhan, Sang Sumber berkat. Atau kami jatuh di dalam ekstrim, kami malas sehingga kami menjadi miskin dan menjadi beban bagi orang lain, dan pada akhirnya membuat kami merasa tidak diberkati Tuhan. Tolonglah kami, selama kami masih bisa berusaha melipat gandakan talenta dan berkat Tuhan dengan rajin kami melakukannya, dan hati yang takut akan Tuhan membuat kami mengembalikan segala berkat Tuhan itu untuk menjadi berkat bagi sesama dan menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkatilah Tuhan dalam pergumulan kami sampai hari ini melawan COVID. Tuhan tolong berikan kekuatan, kesehatan, imun yang baik bagi setiap kami. Dan Tuhan tolong bagi yang sakit, jamah dan sembuhkanlah mereka. Ampuni dosa dan pelanggaran kami dalam mensikapi pergumulan kami. Kami mau hidup di dalam takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Kristus Sang Mesias, kami berdoa. Amin.